Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami, yakni bola ubi coklat. Di sini saya Regina Ananda Putri selaku moderator. Saya bersama rekan saya ada Santi Fauzia Ramadhani, ada Wulandia Novitasari, Suci Putriyanti, Delvi Novitasari. Baiklah, paparan pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari pemilihan jenis usaha pada saat ini adalah karena makanan ringan atau cemilan merupakan makanan yang sedang tren di kalangan masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Makanan ringan saat ini merupakan makanan yang sangat digemari karena dapat dikonsumsi dengan ringan dan hanya dapat mengenyangkan perut untuk sementara. Di sini kami ada jenis cemilan yaitu bola ubi coklat. Bola ubi coklat adalah cemilan tradisional yang dimodifikasi menjadi cemilan kekinian agar dapat menarik minat masyarakat, khususnya para remaja. Dengan mengonsumsi ubi coklat memiliki manfaat terhadap tubuh, yaitu dapat mengontrol gula darah karena mengandung sari dan gula yang kompleks, yang baik dan dapat melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan yang dapat meminimalisir penyakit kronis seperti kanker, gagal ginjal, jantung, dan menurunkan berat badan. Cemilan bola ubi coklat mempunyai keunggulan terletak pada cita rasanya, yaitu memiliki rasa yang manis serta teksturnya yang lembut, sehingga sangat cocok dikonsumsi sehari-hari untuk memulai aktivitas bekerja ataupun bersekolah. Visi dan misi tujuan usaha kami yaitu visi kami menjadi usaha cemilan yang unggul dan dapat dikenali oleh masyarakat Indonesia. Misi kami adalah satu, melestarikan makanan tradisional. Yang kedua, memperkenalkan makanan tradisional ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke luar negeri. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan dari usaha kami yaitu menciptakan cemilan dengan kualitas yang unggul dan disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Menciptakan cemilan yang enak dan sehat dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga, ada menjadi usaha cemilan yang selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dapat dipercaya oleh pelanggan dengan menjamin kualitas dari bahan pembuatannya. Selanjutnya ada memperoleh penghasilan yang besar, menjadi motivasi bagi masyarakat luas untuk dapat mengembangkan usaha di bidang kuliner, dan yang terakhir memiliki banyak cabang di berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Analisis SWOT-nya yaitu yang pertama, usaha cemilan yang memiliki tekstur lembut dan manis. Yang kedua, inovasi varian yang akan diciptakan dan ditingkatkan demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada bahan yang digunakan berkualitas. Selanjutnya, terbuat dari bahan yang sehat. Selanjutnya, harganya terjangkau. Dan yang terakhir, bahan yang digunakan melewati tahap pemilihan dan tidak sembarang menggunakan bahan dari pengolahannya. Weakness-nya yaitu pertama, anggota belum semua berpengalaman dalam memproduksi. Yang kedua, keterbatasan ide dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, kurangnya biaya, kurang bisanya manajemen waktu karena anggota kelompok adalah mahasiswa yang juga memiliki kewajiban. Yang keempat, kurangnya komunikasi karena kami berasal dari berbagai daerah dan hanya mengandalkan komunikasi via online. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya sesuatu ketika kami tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sangat banyak. Untuk opportunity-nya yang pertama ada lingkungan pemasaran yang cukup suportif, yang kedua mengembangkan varian baru demi kepuasan pelanggan, yang ketiga kesempatan bagi kami dalam mempromosikan usaha. Selanjutnya yang terakhir ada traits, yaitu satu, adanya persaingan dari lain, yang kedua melemahnya atau berkurangnya inovasi, yang ketiga bagaimana mempertahankan konsumen sehingga tidak berpaling, yang terakhir adalah banyaknya pesaing yang memiliki inovasi baru dan lebih kreatif. Selanjutnya ada bab 2 yaitu deskripsi usaha. Deskripsi usaha kami yaitu usaha dalam bidang kuliner. Jenis produknya yaitu makanan cemilan yang terbuat dari ubi, yaitu bola ubi coklat. Selanjutnya ada kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Keunggulan dari produk kami adalah sebagai makanan yang ringan untuk menghilangkan rasa lapar secara sementara dan cocok untuk menemani waktu bekerja, bersantai, menonton, dan lain-lain. Keunggulannya yaitu produk kami terbuat dari bahan yang sehat, dengan melakukan pemilihan bahan sebelum melakukan produksi. Produksi kami tidak menggunakan kualitas bahan yang sembarangan dan memastikan bahwa higienis, bebas bahan pengawet, bebas bahan penyedap, memiliki kesegaran bahan serta kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Keunikan dari produk kami adalah produk ini adalah cemilan yang memiliki rasa manis dan sangat pas didampingi oleh isian coklat yang membuat tidak bosan dikonsumsi jika dikonsumsi sehari-hari dan dalam jangka waktu panjang. Lokasi usaha kami yaitu saat situasi pandemi seperti ini dengan mengandalkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Lokasi usaha kami saat ini juga bertempat di tempat tinggal masing-masing rumah anggota kelompok kami. Waktu penjualan produk kami direncanakan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan pembagian kerja yang telah ditentukan untuk masing-masing anggota kelompok. Dengan waktu produksi hari Senin sampai dengan Jumat. Rencana penjualannya kami dimulai pada pukul 9.40 sampai dengan 15. Dampak usaha terhadap lingkungan yaitu usaha kami ramah lingkungan. Kami berupaya memperlihatkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Limbah produksi yang kami hasilkan akan kami olah dengan baik seperti memaksimalkan daur ulang plastik untuk limbah plastik yang telah digunakan. Kelompok kami juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memberitahu pelanggan kami agar tidak membuang sampah sembarangan. Serta kami memberikan rangkaian kalimat positif dalam kemasan produk yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.
Dan yang terakhir, resiko bisnis dari pengelolaan. Resikonya yaitu pertama, di mana kurangnya ditetapkan strategi yang baik saat melakukan kegiatan produksi ataupun pemasaran. Yang kedua, yaitu resiko kepatuhan, kejujuran, serta tanggung jawab. Adanya kemungkinan dari anggota untuk melanggar dan tidak sengaja berbuat kesalahan sehingga melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang mungkin terjadi di saat adanya kesalahan teknis dalam melakukan produksi, seperti kompor rusak, salah satu bahan tidak sesuai, dan lain-lain. Yang keempat, ada resiko finansial, di mana adanya kemungkinan usaha pertama ini dalam banyak dilirik dan dipercayai oleh konsumen sehingga tipis atau tidak adanya keuntungan yang didapat. Resiko yang terakhir yaitu resiko reputasi, di mana resiko ini muncul akibat kesalahan dari anggota atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan kabar buruk mengenai usaha kami sehingga daya minat dari produk ini semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Regina, saya persilakan. Mungkin ada kesalahan teknis dengan moderator kita. Baiklah, saya akan mengambil alih tentang rencana pemasaran produk kami. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar pada usaha ini yaitu semua kalangan masyarakat. Karena pada umumnya untuk cemilan peminatnya tidak dibatasi oleh umur. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia juga menyukai cemilan, apalagi yang berbau tradisional. Oleh karena itu, kami menargetkan produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan. Usaha kami tentunya akan digemari oleh semua kalangan dalam mengonsumsinya. Dan kami akan terus berinovasi dalam melakukan pengembangan produk dan produk kami dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Yang selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran untuk target utama pasar kami yaitu di daerah Ombilin, karena berdasarkan survei salah satu anggota kami, bahwa wilayah Ombilin berdekatan dengan daerah wisata Danau Singkarak, sehingga banyak bus pariwisata yang sering mampir di toko oleh-oleh yang ada di daerah Ombilin. Selain itu, kami juga memasarkan produk di dekat masing-masing rumah anggota kami. Dan karena situasi COVID-19, kami memfokuskan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, yang tidak menutup kemungkinan semua daerah dapat kami jangkau dengan gencar berpromosi. Kami akan melakukan promosi, produk kami dapat menjangkau lebih banyak daerah di dalam negeri, bahkan ke luar negeri. Situasi persaingan. Produk camilan yang kami jual mungkin terkesan sudah tidak asing lagi bagi beberapa pihak. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, mungkin ada beberapa jenis produk yang serupa, akan tetapi menurut kami jenis produk yang kami tawarkan memiliki keunikan tersendiri. Dan kami juga terbuka bagi pelanggan yang ingin mengusulkan variasi dari produk kami. Hal inilah yang membuat produk kami berbeda dengan yang lain. Kami akan terus berupaya meyakinkan pelanggan bahwa produk kami memiliki kualitas yang baik, sehingga pelanggan akan tertarik dan berlangganan dengan produk kami. Jumlah dan harga produk. Produk yang kami jual itu dijual per mika dengan harga 10.000 dengan isinya 5 buah dalam satu bungkus. Selanjutnya, rencana produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan. Baiklah, selanjutnya ada bab 4, itu rencana produksi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan bakunya yaitu ada 1. Ubi kuning, 2. Tepung terigu, 3. Tepung tapioka, 4. Tepung panir, 5. Coklat batangan, 6. Vanili bubuk, 7. Margarin, 8. Garam, yang ke-9. Gula halus, ke-10. Ada air, yang ke-11. Ada minyak goreng. Selanjutnya ada alat dan teknologi. Alat atau teknologi yang digunakan yaitu 1. Wadah atau baskom kecil, yang kedua ada pisau cutter, yang ketiga ada wajan penggorengan, ke-4 kompor gas, yang ke-5 teflon, yang ke-6 setel penggorengan, yang ke-7 ada mika plastik, yang ke-8 ada penyaring makanan, yang ke-9 ada food tongs, yang ke-10 ada plastik, yang ke-11 ada label produk, yang ke-12 ada tisu makanan, yang ke-13 gas LPG, yang ke-14 ada stand burner, yang ke-15 ada kantong plastik menengah, dan yang terakhir ada pamflet. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, kita rebus ubi terlebih dahulu hingga ubinya empuk. Yang kedua, memasukkan ubi yang sudah direbus hingga empuk tersebut ke dalam wadah atau baskom kecil. Selanjutnya, haluskan ubinya, kemudian masukkan tepung tapioka, vanila bubuk, mentega, garam, dan gula secukupnya, lalu uleni adonan hingga tercampur merata. Selanjutnya, bulatkan adonan lalu pipihkan, isikan bagian tengahnya dengan coklat batangan yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian, bulatkan kembali hingga coklat batangan tersebut tertutup rapat oleh adonan bola ubi. Lakukan cara ini sampai semua adonan bola ubi bisnis berbentuk dan berisi coklat. Selanjutnya, siapkan larutan tepung terigu yang telah diisi dengan air secukupnya.
Lalu, kemudian guling-gulingkan bola ubi coklat tersebut ke dalam larutan tersebut, lalu gulingkan lagi ke tepung panir sambil ditekan-tekan agar menempel tepung panirnya. Selanjutnya, simpan bola-bola ubi yang telah diberi tepung panir tersebut ke dalam freezer, sementara sebelum digoreng, tujuannya yaitu agar tepung panirnya benar-benar menempel. Kemudian, siapkan minyak panas, lalu goreng bola-bola ubi tersebut, goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bola-bola ubi crispy isi coklat tersebut siap dikemas. Selanjutnya ada rencana manajemen yang akan kembali dijelaskan oleh rekan saya, Suci. Baiklah, untuk rencana manajemen, yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha dari kelompok kami yaitu usaha kecil atau UMKM, dengan bidang usaha boga atau kuliner. Dalam pengembangan usaha ini, kami telah membentuk 5 orang anggota dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Jadi, setiap anggota akan bertanggung jawab penuh dalam usaha ini sesuai dengan bagian kerjanya. Struktur organisasi dan tim pengelola. Untuk dua, kami diketuai oleh Sauti Fauziah Ramadhani. Selanjutnya, anggota yang pertama yaitu Regina Ananda Putri, yang bertugas di bidang produksi dan penjualan. Selanjutnya, saya sendiri itu Supriyanti, bertugas dalam bidang produksi dan penjualan. Kemudian Wulandia Novitasari, bertugas dalam bidang produksi dan penjualan, serta bidang keuangan. Kemudian Delvi Novitasari, bertugas dalam bidang produksi dan penjualan. Rencana UKM mitra dari usaha kami ini adalah Shopee, Tokopedia, dan jasa antar barang JNT Express. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, kami akan memilih menggunakan aplikasi belanja online Shopee dan Tokopedia, karena memiliki keuntungan, yaitu dapat menjangkau banyak konsumen, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Terintegrasi dengan sistem pengiriman paket, dapat melayani sistem cash on delivery, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, kami juga menggunakan jasa antar barang, yaitu GMT Express, yang memiliki keuntungan yaitu lebih aman dan terpercaya untuk mengirimkan paket. Yang kedua, tarif pengiriman paket terjangkau dan ekonomis. Waktu pengiriman sangat cepat untuk pengiriman beda pulau. Pengemasan terhadap barang juga sangat aman. Ada bab 7 rencana keuangan. Yang A ada kebutuhan investasi dan modal kerja. Anggaran dan bahan bakunya ada ubi ungu, tepung tapioka, tepung terigu, tepung panir, tepung batangan, coklat batangan, vanili bubuk, margarin, garam, gula halus, minyak goreng. Ubi ungu harga per kilonya itu 12.000, untuk tepung tapioka per kilonya itu 23.000, tepung terigu 8.000, tepung panir 13.500, coklat batangan 15.500, vanili bubuk 6.000, margarin 15.000, garam satu paknya itu ada 20 pieces, jadi bisa kita pakai untuk selama sebulan. Gula halusnya itu 21.000, minyak gorengnya itu kita membelinya 1 dus, jadi untuk harganya 1 dus. Totalnya itu dari bahan baku itu ada 1.087.000. Selanjutnya itu ada anggaran alat dan teknologi. Kita menggunakan wadah atau baskom kecil, menggunakan pisau cutter, menggunakan wajan penggorengan, kompor gas, teflon, sutil penggorengan, mika plastik, penyaring makanan, food tongs, klip mika plastik, dan stapler, label produk, tisu makanan, gas LPG seberat 5 kg, stand banner, serta kantong plastik yang menengah ukurannya. Untuk harganya itu, wadahnya itu 5.000, pisau cutternya itu 1.000, wajan penggorengannya 45.000, kompor gasnya 250.000, teflonnya 90.000, sutil penggorengannya 15.000, mika plastiknya 13.000, penyaring makanan 10.000, food tongsnya 10.000, klip mika plastik dan staplernya 15.000, label produknya Rp5, 5.000, tisu makanannya itu 30.000, gas LPG-nya itu 300.000, stand bannernya itu 100.000, 110.000, kantong plastik menengahnya itu 12.000. Maaf, untuk label produknya itu Rp500. Jadi untuk 200 pasangnya jadi Rp100.000. Totalnya itu 1.680.000. Untuk prediksi arus kas dan laba ruginya itu totalnya itu 300.000. Prediksi arus kas keluaran per harinya itu sebesar 150.000. Untuk beban produksi per harinya itu jika di total itu 35.000 per hari untuk 30 hari, jadi 1.050.000 per bulan. Untuk laba ruginya itu labanya itu diperoleh dari total pendapatan dikurang pengeluaran ditambah beban tenaga kerja. 300.000 dikurang 150.000 ditambah 35.000, jadi 115.000 per hari. Untuk 30 harinya jadi 3.450.000. Prediksi pendapatan per harinya itu 115.000. Prediksi pendapatan per bulannya itu 3.450.000. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya,
Cemilan bola ubi coklat adalah sebuah cemilan tradisional yang dimodifikasi menjadi cemilan kekinian agar dapat menarik minat masyarakat, khususnya para remaja kekinian untuk membelinya dan dapat juga melestarikan cemilan tradisional agar tidak punah. Dengan mengonsumsi bola ubi coklat memiliki manfaat terhadap tubuh yaitu dapat mengontrol gula darah karena mengandung sari dan gula kompleks yang baik dan dapat melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan yang dapat meminimalisir penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan gagal jantung, serta menurunkan berat badan, meningkatkan imunitas, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya, saya sebagai moderator, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.